بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الرحمات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، المكرمين والمحترمين، para alim ulama, para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, para sesepuh, wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita, ayahanda al-faqir al-walid, guru kita bersama Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Hussein Al-Jufri, dan hadir di tengah-tengah kita kakanda al-faqir selaku ketua Front Persaudaraan Islam Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas, dan juga hadir di sini wakil Dewan Syura Pusat Al-Habib Haidar Al-Haddad, dan juga hadir di tengah-tengah kita para kiai, ada Kiai Hanif Hasan, Kiai Haji Ali Fikri Waris, Kiai Haji Fahrir, Kiai Haji Nailur Ridha, Kiai Haji Jurjis, semuanya yang tidak bisa Al-Faqir sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Faqir kepada mereka semua. Kita doakan bersama guru-guru kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dikabulkan hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Dan juga salam penghormatan untuk para hadirin hadirat, muslimin muslimat. Kita doakan untuk kita semua. Tidaklah kita berdiri dari majlis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, dipermudah segala urusan kita, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibadallah, berkumpulnya kita di siang hari ini di tempat yang penuh barakah ini, sebagaimana dimaklumi, yaitu tiada lain dan tiada bukan, yaitu memperingati perayaan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu peristiwa yang amat begitu mulia, yang mana dialami oleh seorang manusia yang paling mulia, yang mempunyai sejarah riwayat hidup yang mulia, yaitu Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj, ya ibadallah, suatu peristiwa mukjizat untuk baginda Nabi besar Muhammad. Suatu peristiwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dua surat yang berbeda dalam Al-Quran, seakan-akan menunjukkan bahwasanya dua mukjizat ini dua mukjizat yang berbeda. Dua mukjizat yang berbeda dituju kepada kita. Yang satu Isra wal Mi'raj, yang satu Isra disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Seakan-akan mukjizat tersebut ditujukan untuk penduduk bumi. Seakan-akan mukjizat tersebut ditujukan untuk kepada kita, yang mana pada zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menempuh dari kota Mekah ke kota Palestina itu membutuhkan 15 hari 15 malam, saudara.
15 hari 15 malam tanpa istirahat. Di zaman Rasulullah membutuhkan 15 hari 15 malam. Jikalau pulang pergi maka membutuhkan 1 bulan penuh. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat bagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya ditempuh dengan sepertiga malam. Seakan-akan menunjukkan bahwasanya penduduk bumi tidak mampu untuk apa? Untuk menempuh perjalanan yang begitu panjang dalam waktu yang singkat. Sedangkan Mi'raj yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah dari langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh, yang mana jarak daripada langit satu dan langit yang kedua adalah 1 juta tahun, sehingga meneruskan perjalanan ke Sidratul Muntaha sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mana tidak diketahui kecuali oleh Allah dan juga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan peristiwa Mi'raj ditujukan kepada penduduk langit yang mana mereka tidak mungkin bisa untuk menempuh jarak tersebut dengan waktu yang begitu singkat, saudara. Ibadallah, untuk meyakini Isra wal Mi'raj, untuk mempercayai Isra wal Mi'raj tidak cukup jikalau kita mengandalkan akal dan ilmu saja, saudara. Peristiwa Isra wal Mi'raj walaupun sulit untuk dicerna oleh akal, akan tetapi bukan berarti tidak masuk di akal. Peristiwa Isra wal Mi'raj walaupun sulit dirasionalisasikan, akan tetapi bukan irasional. Makanya untuk kita mempercayai, untuk menerima peristiwa Isra wal Mi'raj, tidak cukup jikalau kita mengandalkan akal dan ilmu saja, saudara. Akal terlalu sempit, ilmu manusia terlalu dangkal untuk menerima peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang kita mendengar ada yang bercerita bahwasanya dari kota Mekah ada yang menuju Palestina hanya ditempuh dengan 1 jam. Kira-kira kita percaya atau tidak? Percaya. Kenapa? Kenapa sekarang? Karena sekarang udah ada pesawat. Akan tapi zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya ada onta. Pada zaman baginda Nabi besar Muhammad dengan onta, itu dari Mekah ke Palestina membutuhkan 15 hari. Itu tanpa istirahat, saudara. Makanya kita untuk mempercayai Isra wal Mi'raj butuh apa? Butuh diikat dengan iman. Tidak cukup jikalau kita mengandalkan ilmu dan akal saja. Ada kata-kata man i'tamada ala ilmihi dhal. Orang yang hanya mengandalkan ilmunya saja, dia akan tersesat, saudara. Dia akan sesat. Wa man i'tamada ala aqlihi ikhtal. Dan orang siapa yang mengandalkan akalnya saja tanpa ada iman, maka dia akan terpuruk, saudara. Kita lihat sebagai contoh Iblis alaihi la'natullah. Iblis alaihi la'natullah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Akan tetapi iblis enggan dengan congkaknya, dengan sombongnya. Dia enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah. Beliau enggan untuk bersujud. Kenapa? Dia memakai logika, saudara. Dia menggunakan akal. Dia apa yang dikatakan oleh Iblis alaihi la'natullah ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam? Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata Iblis dengan congkaknya, dengan sombongnya, dia menggunakan logika. Ya Allah, engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Aku lebih mulia ya Allah, aku lebih baik daripada Adam. Bagaimana engkau perintahkan aku untuk sujud kepada Adam? Iblis pakai akal atau pakai iman? Pakai akal. Makanya penting bagi kita untuk apa? Untuk mengikat kita dengan iman. Mengikat dengan iman. Tidak cukup kita mengandalkan akal dan ilmu saja, saudara. Sebagai contoh juga Abu Jahal, sama seperti Iblis. Ketika mendengar peristiwa Isra wal Mi'raj yang diceritakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sini Abu Jahal melihat celah. Oh, ini peristiwa mustahil, enggak mungkin seorang anak orang biasa
menempuh dari Mekah ke Palestina hanya ditempuh dengan waktu sepertiga malam. Mustahil, kata Abu Jahal. Maka Abu Jahal membuat propaganda, saudara. Abu Jahal membuat propaganda yang ditujukan kepada umat-umat Islam. Yang mana dia berkata kepada umat-umat Islam, "Hei umat Islam, engkau telah dibohongi oleh Muhammad. Engkau telah dibuat dusta oleh Muhammad." Maka hingga pada zaman tersebut banyak yang murtad, saudara. Ibadallah, ini Abu Jahal kemudian datang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. "Ya Abu Bakar, hei Abu Bakar, atusaddiqu kidba Muhammad?" Hei Abu Bakar, apakah kau percaya cerita yang dibawa oleh Muhammad? Apakah kau percaya cerita dusta yang dibawa oleh Muhammad? Apa kata jawaban Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Ibadallah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjawab, "Lau qala Muhammadun ab'ad min dhalik, wallahi la saddaqtu." Hei Abu Jahal, jikalau nabiku Muhammad, jikalau kekasihku Muhammad, jikalau sahabatku Muhammad mengatakan suatu yang lebih luar biasa, yang lebih dahsyat daripada Isra Mi'raj sekalipun, wallahi demi Allah, la saddaqtuh, maka aku akan mempercayainya. Ibadallah, al-iman. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika menjawab pakai akal atau pakai iman? Pakai iman, ibadallah. Al-iman, amanna billah wa bima jaa 'anillah ala muradillah. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala atas tujuan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, tak panjang lebar, Al-Faqir di sini hanyalah menyampaikan sedikit yang mana insyaallah akan dilanjutkan oleh Kakanda Al-Faqir Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas sebagai tausiah penceramah utama. Ibadallah, mungkin sekian dari Al-Faqir. Wal afu wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.